Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda pada Minggu Advent yang keempat, minggu terakhir sebelum kita merayakan Natal kelahiran Kristus. Saya mengajak saudari-saudara hari ini kita merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari ini saudari-saudara, firman Tuhan menampilkan sebuah perjumpaan, sebuah pertemuan antara dua orang ibu yang istimewa, Maria dan Elisabet saudaranya. Kedua ibu ini adalah ibu dari dua tokoh penting di dalam sejarah keselamatan, yaitu Yesus dan Yohanes Pembaptis. Maria menjadi ibu yang istimewa saudari-saudara setelah ia mengiyakan kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, bahwa dia akan melahirkan sang juru selamat. Keterbukaan dan kerendahan hati Bunda Maria ini, saudara-saudari, untuk menerima rencana Allah menjadi ibu sang penebus yang merupakan wujud imannya yang luar biasa. Imannya kepada Allah. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, di lain pihak, Elisabet adalah wanita yang sudah lama merindukan menjadi seorang ibu yang sempurna, dalam arti melahirkan anak, melahirkan keturunan. Dia sudah menantikan momen ini berpuluh-puluh tahun bersama dengan suaminya Zakaria. Dan pada masa tuanya, masa yang secara manusiawi mustahil untuk bisa melahirkan, Tuhan memberkati hidupnya dengan mengandung seorang putra, yaitu Yohanes Pembaptis. Kesadaran akan kuasa Allah yang begitu besar dalam dirinya, dalam diri Elisabet ini, menyebabkan dia kemudian bersorak dan berseru, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Sebuah pernyataan kerendahan hati, pernyataan ketidakpantasan bahwa ibu Tuhan, Bunda Yesus yaitu Maria, datang mengunjungi dia. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Bunda Maria mengunjungi Elisabet karena terdorong
oleh kata-kata malaikat Gabriel ketika menyampaikan kabar gembira bahwa Maria akan mengandung Sang Juru Selamat. Kabar gembira kedua disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria bahwa Elisabet sanakmu itu juga sedang mengandung anaknya. Inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Jadi Bunda Maria sudah tahu bahwa Elisabet ternyata sudah mengandung. Maka sebagai seorang yang lebih muda, seorang adik, Bunda Maria datang ke tempat Elisabet karena pada masa itu saudara-saudara belum ada telepon, belum ada media sosial. Jadi perjumpaan hanya bisa dilakukan ketika datang secara langsung. Dia datang untuk mengucapkan selamat kepada kakaknya Elisabet. Sehingga kita dengar tadi saudara-saudari, ketika dia menyampaikan selamat, shalom, Elisabet menyambut dia dengan mengatakan, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sesungguhnya ketika salammu sampai kepadaku, anak dalam kandunganku melonjak kegirangan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Maria datang berbagi sukacita, berbagi kegembiraan, damai sejahtera kepada Elisabet saudaranya. Dan efek dari perjumpaan ini luar biasa saudari-saudara. Ketika Maria menyampaikan shalom, bahkan anak di dalam kandungan Elisabet pun sudah melonjak kegirangan. Yohanes seakan-akan turut senang dengan melonjak kegirangan. Seakan-akan Yohanes sudah mengenal siapa yang datang. Siapa yang datang bukan soal Maria, tetapi yang ada dalam kandungan Maria, yaitu Yesus. Seakan-akan Yohanes dan Yesus sudah saling mengenal. Jadi sukacita yang terjadi bukan hanya antara Maria dan Elisabet, tapi juga antara Yesus dan Yohanes yang sama-sama masih ada dalam kandungan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih, apa artinya pertemuan Maria dan Elisabet bagi kita, khususnya yang sedang mempersiapkan Natal, mempersiapkan diri untuk merayakan Natal? Dua poin ingin saya bagikan sebagai bahan permenungan saudari-saudara. Pertama, kunjungan Maria yang membawa Yesus dalam dirinya sungguh membawa damai dan sukacita luar biasa dalam diri Elisabet saudaranya. Dan Elisabet pun memuji Maria yang telah bersusah payah mengunjungi dia. Lebih dari itu, Elisabet sebenarnya merasa diri kecil di hadapan Maria. Karena Maria adalah ibu Tuhan. Elisabet yang seharusnya datang mengunjungi Maria. Tetapi saudari-saudara, Maria tidak peduli dengan status apakah lebih tinggi, apakah lebih rendah. Dia pergi dan membawa shalom, berbagi kegembiraan, berbagi sukacita. Ibaratnya dua orang yang sama-sama sedang positif hamil, itu membagikan kabar gembira itu bersama-sama. Sehingga kegembiraan bertambah, berlimpah. Bayangkan saudari-saudara, dengan pengalaman sehari-hari kita, biasanya yang statusnya lebih tinggi itu jarang sekali datang ke yang statusnya lebih rendah. Yang sering terjadi justru mereka yang statusnya lebih rendah yang datang kepada yang statusnya lebih tinggi.
Semakin tinggi status biasanya semakin susah untuk turun ke bawah. Yang bawah yang mesti datang. Kiranya yang dilakukan oleh Bunda Maria, saudari-saudara, sungguh-sungguh dijiwai oleh kehadiran Yesus dalam dirinya. Yesus, dia yang maha tinggi, rela turun dari surga ke dunia. Turun ke bumi. Dia merendahkan diri untuk menyapa, untuk membawa shalom, keselamatan bagi dunia. Saudari-saudara, dengan demikian baik Maria ataupun Yesus sungguh memiliki suatu sifat yang sama, merendahkan diri, turun ke tempat yang lebih rendah, mengosongkan diri. Saudari-saudara, kalau orang kecil mendatangi orang besar itu biasa. Tetapi orang besar turun, datang, mendatangi orang kecil, itu adalah hal yang luar biasa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, seluruh panggilan kita adalah panggilan mengikuti Kristus. Ketika kita dibaptis, kita sudah mengikuti Kristus. Tetapi dalam arti yang lain, saudari-saudara, panggilan kita ini adalah panggilan untuk membawa Yesus dalam diri kita. Membawa Yesus bagi orang lain dalam diri kita, menjadi saksi Kristus bagi yang lain. Artinya dalam segala sikap dan tindakan, hendaknya kita itu sungguh dijiwai oleh iman akan Yesus, sehingga orang lain yang berjumpa dengan kita, yang berelasi dengan kita, yang bertemu dengan kita, lalu juga merasakan damai dan sukacita. Kehadiran kita hendaknya saudara-saudari senantiasa membawa shalom. Dengan kata lain, kehadiran kita itu membawa damai, membawa sukacita, bukan perselisihan, bukan percekcokan. Kehadiran kita dimanapun, di tengah keluarga, di tempat kerja, di lingkungan, di tengah masyarakat, hendaknya menjadi pembawa damai dan pengampunan. Damai dengan pasangan hidup, damai dengan tetangga, damai dengan orang tua, damai dengan keluarga besar. Hidup kita hendaknya menjadi kesaksian bahwa kita sungguh dijiwai oleh semangat Yesus yang kita imani, yang kita hidupi, yang kita hayati. Sehingga semua orang lain merasakan pengaruhnya, lalu memuliakan Allah di surga seperti Elizabeth. Saudari-saudara, itu poin pertama. Poin yang kedua, sukacita Yohanes yang melonjak kegirangan adalah sukacita menyambut Yesus, Sang Juru Selamat. Kita tahu Yohanes adalah dia yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Maka saudari-saudara, hendaknya kita pun, kita semua yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus juga dipenuhi sukacita, dipenuhi oleh harapan, dipenuhi oleh kerinduan bahwa kita akan berjumpa dengan orang yang sungguh kita rindukan, sungguh kita tunggu-tunggu, yang sungguh kita butuhkan. Sukacita oleh karena kita sudah mempersiapkan diri. Sukacita oleh karena kita sudah bertobat. Sukacita oleh karena kita sudah berdamai dengan Tuhan. Sukacita oleh karena kita sudah berdamai dengan keluarga, berdamai dengan sesama di sekitar kita. Saudari-saudara, apalagi kita yang hidup di Indonesia ini.
Kita yang dalam tahun-tahun belakangan melaksanakan pesta-pesta demokrasi, pilkada, pilgub, dan sebagainya. Seringkali pilihan-pilihan politik itu membuat gap-gap, pemisahan-pemisahan kelompok, perbedaan-perbedaan jagoan membuat kita lalu menjadi baku tidak enak satu sama lain. Tidak baku sapa, tidak saling tegur sapa. Bahkan kita bisa kehilangan senyum, kita menghindar dari orang-orang yang berbeda pilihan politik. Yang tadinya dekat menjadi jauh, yang tadinya akrab menjadi seakan-akan tidak saling mengenal. Saudari-saudara, kita dipanggil untuk menjadi pembawa shalom, pembawa damai dan sukacita. Maka kalau kita menghayati betul-betul ini, kita akan sungguh membawa sukacita bagi orang lain. Natal lalu menjadi membawa sukacita dan damai bukan hanya di hati, tapi juga damai dengan semua orang di sekitar kita. Natal sungguh membawa kebahagiaan karena Kristus yang akan datang memperbaharui hidup kita. Pada Natal, kelahiran sungguh membawa suasana baru dalam keluarga. Semoga kita, saudari-saudara, sungguh menyambut kedatangan Tuhan dalam suasana penuh shalom, penuh kedamaian, damai di hati, damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan seluruh alam ciptaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau hadirkan di hadapan kami dua tokoh, dua ibu yang berbahagia, dua ibu yang Kau pilih untuk melahirkan dua tokoh penting dalam sejarah keselamatan kami, yaitu Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dua ibu, Maria dan Elizabeth, ibu-ibu yang istimewa, ibu-ibu yang saleh hidupnya, ibu-ibu yang terbuka untuk Engkau pakai hidup mereka di dalam rangka memenuhi janji keselamatan kepada dunia. Semoga kami mampu meneladani sikap hidup mereka yang sungguh saling berbagi shalom, berbagi sukacita dan damai. Moga-moga kami juga dalam seluruh hidup, dalam seluruh aktivitas, dalam seluruh keberadaan kami senantiasa menjadi pembawa kabar baik, pembawa sukacita, pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Semoga Natal ini menjadi sungguh bermakna Tuhan, justru karena kami mampu membawa damai, membawa pengampunan, membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.